Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melida Tiarani Putri dari tingkat 2C S1 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang patofisiologi hiperparatiroid dan hipoparatiroid. Yang pertama, saya akan menjelaskan patofisiologi hiperparatiroid. Kelenjar paratiroid mengeluarkan hormon paratiroid hormon yang biasa disebut PTH, yang bersama-sama dengan vitamin D3 dan kalsitonin yang mengatur kadar kalsium dalam darah. Titik sintesis PTH dikendalikan oleh kadar kalsium plasma. Hormon tidak akan disintesis bila kadar kalsium tinggi, dan hormon akan dirangsang bila kadar kalsium rendah. PTH akan merangsang reabsorpsi kalsium pada tubulus ginjal, meningkatkan absorpsi kalsium pada usus halus, dan sebaliknya mengurangkan reabsorpsi fosfat dan melepaskan kalsium dari tulang. Jadi, PTH akan aktif bekerja pada 3 titik sasaran utama dalam mengendalikan homeostatis kalsium, yaitu di ginjal, tulang, dan usus. Hiperparatiroidisme ditandai dengan kelebihan PTH dalam sirkulasi. PTH terutama bekerja pada tulang dan ginjal. Dalam tulang, PTH meningkatkan resorpsi kalsium di tubulus ginjal. Dengan demikian, mengurangi ekresi kalsium dalam urin. PTH juga meningkatkan bentuk vitamin D3 aktif dalam ginjal, yang selanjutnya memudahkan ambilan kalsium dari makanan dalam usus. Sehingga hiperkalsemia dan hipofosfatmia kompensatori adalah abnormalitas biokimia yang dideteksi melalui analisis darah, dan konsentrasi PTH serum juga meningkat. Pada saat kadar kalsium serum mendekati 12 mg per dl, tubular ginjal mereabsorpsi kalsium yang berlebihan, sehingga akan terjadi keadaan hiperkalsiuria. Hiperkalsiuria yaitu merupakan kadar kalsium di dalam urin lebih besar dari biasanya. Hal ini dapat meningkatkan insiden nefroliatiasis. Nefroliatiasis yaitu suatu endapan kecil dan keras yang terbentuk di ginjal dan sering menyakitkan pada saat buang air kecil, yang biasa disebut dengan batu ginjal, yang mana dapat menimbulkan penurunan kreatinin clearance dan gagal ginjal. Sehingga muncullah tanda dan gejala hiperparatiroid, yaitu nyeri tulang dan sendi, tulang menjadi rapuh dan rentan mengalami patah tulang, mual, muntah, serta selera makan menurun. Kemudian nyeri perut, sembelit atau konstipasi, banyak mengeluarkan urin, cepat haus, cepat lelah atau lemas, badan terasa tidak enak tanpa penyebab, depresi atau cepat lupa, dan konsentrasi hilang. Kemudian selanjutnya, patofisiologi hipoparatiroid. Hipoparatiroid disebabkan oleh defisiensi paratormon yang mengakibatkan kenaikan kadar fosfat darah, hiperfosfatemia, dan penurunan konsentrasi kalsium, hipokalsemia. Tanpa adanya paratormon, akan terjadi penurunan absorpsi intestinal kalsium dari makanan, dan akan terjadi penurunan resepsi kalsium dari tulang dan di sepanjang tubulus renalis. Penurunan ekresi fosfat melalui ginjal menyebabkan hipoposturia, dan kadar kalsium serum yang rendah mengakibatkan hipokalsiuria. Sehingga muncullah gejala hipoparatiroid. Nyeri otot atau kram yang menyerang otot wajah, perut, kaki, dan tungkai. Yang kedua, otot berkedut atau tegang di area mulut, tenggorokan, dan lengan. Selanjutnya, kulit yang kering dan kuku yang rapuh, memiliki masalah dalam ingatan, dan yang terakhir, tubuh merasa lemas.